Halo, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Ya, ketemu lagi nih bersama The Talkies. Kita akan ngomongin film Pasar Setan. Disclaimer, saya tidak menonton filmnya. Jadi Edo yang nonton, tapi kayaknya nggak suka nih dengan filmnya. Kurang puas. Kurang puas tepatnya. Apa yang terjadi di film itu? Oke, filmnya kan memang dari awal konsepnya menggadang-gadang mitos pasar setan, Oh ya. ya kan? Itu karena- familiar banget kan? Jadi kalau orang naik gunung biasanya terutama di Jawa ya, itu di atas ada pasar setan ya. Dan di Pasar gaib gitu. nyaris di semua gunung kan? Gitu loh. Nah, jadi menggadang-gadangkan konsep itu. Nah, ternyata pas film itu enggak, gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau menurut gue, the movie starts off okay banget, ya. Jadi pace-nya juga cepet gitu. Jadi dari awal udah ada content creator ketahuan settingan. Itu gue di rumah hantu gini-gini. Ternyata sama netizen dibongkar tuh. Kelihatan begitu di freeze, hantunya ada pakai sepatu ini segala gitu loh. Oke, jadi ini kayak content creator YouTuber yang ke tempat-tempat serem gitu ya. Gitu kan. Nah, ketahuan itu settingan. Sehingga akhirnya si Audi Marisa ya, Dia YouTubernya. dia hostnya. Oke. Ini ada 4 karakter, satu tim. Jadi hostnya Audi Marisa, produsernya si Ray Sungkono, Pangeran Lantang jadi videografernya, si Cindy Huang jadi PA. Oke. Oh gitu ya, production assistant yang bantu-bantu. Nah, jadi karena si Audi yang memang front and center di di akun itu, dia paling cemas kan, gitu. Endorsement semua ditarik gara-gara itu. Akhirnya dia memutuskan, oke, kalau gitu kita bikin real aja ke pasar setan. Gitu loh. How do you know? Itu kan cuma mitos. Enggak nih, gue tahu dari nyokap gue kan gitu. Nyokapnya pernah ke pasar setan. Nyokapnya Ngasih pernah tahu informasi. gitu loh. Ini ngasih peta, sampai ngasih peta segala macam. Mereka ke sana gitu kan. Nah, itu wah, gue udah asik banget nih sampai situ ya. Terus karena sutradara Wisnu Surya Pratama ini memang basicnya dokumenter. Jadi feel-feelnya berasa begitu loh, ke pedesaan gitu ya, berasa menjanjikan banget. Sampai akhirnya sampai ke pasar setannya, ternyata fokusnya nggak di situ. Pasar setannya cuma sepetak doang, gitu ya. Terus fokusnya nggak di situ, fokusnya malah akhirnya di dendam-dendaman segala macam. Gitu. Nah, terus sama yang, tapi menurut gue, Tapi settingnya di pasar setan. ya di sekitaran situ, gitu loh. Mereka kan muter-muter kayak Blair Witch Jadi gitu kan. ya, jadi cuman tujuannya pasar setan. Nah, terus tapi itu mungkin nggak masalah, maksudnya nggak ada kewajiban bahwa Judulnya apa yang harus jadi dipakai, fokus. apa yang pakai jadi judul harus jadi fokus. Nggak ada keharusan itu kan. Yang problem buat gue adalah inkonsistensi. Oke. Baik dari tone, terus unfortunately film ini memilih untuk setengah-setengah antara found footage sama konvensional. Film Jadinya biasa. tanggung. Oke. Hal yang sama pernah kita temuin juga di menjelang maghrib, Oke. ya kan? Jadi setengah-setengah, nggak either mau pakai full found footage atau enggak gitu kan. Keramat kan efektif. Found footage only. Found footage only, gitu loh. Nah, ini enggak. Terus konsistensi karakternya sih, gitu ya. Mungkin orang bisa bilang, iya kan ada karakter arc sehingga dia berubah, gitu loh. Tapi ini nih yang terlalu apa namanya, musical chair gitu loh. Gitu ya, terlalu tajam. Nah, kalau dibahas spoiler banget sih. Nah, terus sama props untuk si Agni Pratista ya. Dia jadi Nyai Salimah tuh keren banget ya. Dari sebetulnya desain Nyai Salimahnya itu keren. Dan dia bawainnya juga yang emang serem, Bay. Gitu, emang serem, dan film ini gore ya, gory ya.
Jadi yang ada orang dipenggal, Oke. ada orang yang diambil jantungnya kayak gitu. Masalahnya semua itu dipersembahkan dengan yaitu tadi inkonsistensi. Oke. Misalnya kayak gini. Pertama, dia berhenti jalan untuk mobil udah nggak bisa diterusin, maka untuk titik ke Pasar Setan harus 30 menit jalan, which is berat karena di kaki gunung. Dan itu memang wah gila lu berat banget. Nah, udah kan udah di-establish juga sama karakternya. Tapi di Act 3 itu mereka bisa mondar-mandir, jadi udah dari sana mereka lari ke mobil, terus balik lagi, dan itu cepet gitu loh. Ya, nggak ada yang misalnya mereka apa gitu, nggak kelihatan itu. Terus kedua yang ini, jadi editing film ini memang kayak yang lo udah di sana, kemudian dia balik lagi, terus maju lagi, mundur lagi gitu. Nggak berasa ada proses ya? Nah, dia mundur lagi. Itu juga nggak masalah ketika lo mundur ada informasi baru yang belum muncul di adegan yang sama sebelumnya. Nah ini enggak, sama cuma beda angle doang. Iya. Gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu, dan sayang banget potensi Pasar Setan karena dari awal tuh dari establish orang-orang itu yang gelap, diam gitu. Itu kan udah keren banget. Gitu loh. Terus yang menarik juga ada polisi kan. Nah polisi ini si chiefnya Michelle Tahalea itu anak muda, orang kota by the book ya. Sementara bawahannya ini yang udah senior, orang lokal, Kiki Narendra. Itu kan potensi buat jadi gesekan kan. Gue juga ngeliat, oh kayak Mississippi Burning nih, atau kayak Wind River. Ternyata nggak sampai gitu loh. Jadi friksi mereka tuh enggak, karena akhirnya ketika atasan bilang ya udah bawahannya nggak bisa ngelawan, gitu loh. Kayak gitu. Nah terus kayak tokoh Abah yang Epi Kusnandar itu kebuang sia-sia. Karena sebetulnya kalau ngeliat dari setting terus nama sebutan Abah tuh, gue langsung inget kayak Abah Anom yang di Halimun. Itu kan settingannya juga di situ kan, Halimun. Yang bijak ini gitu loh. Tapi di situ ya udah gitu doang. Maksudnya yang ini jangan dibawa, dia bahaya. Tapi that's it. Sama yang paling parah kunciannya adalah di plot twist. Nah plot twist itu rather than bikin orang wow ini kok gitu loh ya. Jadi plot twist for the sake of plot twist aja ya. Memang konon katanya udah di planting dari awal gini. Makanya gue jadi jangan, apa gue yang nggak perhatiin, apa gue yang gitu loh. Jadi gue nggak bisa menilai ini secara general, gue cuma bilang gue kurang puas aja. Skor? Gue lebih ke 5 aja nih. Gimana yang udah nonton? Silakan komen, ada yang suka atau enggak, setuju sama kita enggak? Ya. Tidak setuju, silahkan ditulis juga. Ini juga kan produksi IDN Pictures yang sebelumnya Inang bagus banget ya kalau menurut gue. Gitu loh. Jadi dia memang berusaha bikin horor yang beda. Gitu loh. Mungkin akan berasa beda dikit-dikit gitu, tapi nggak ada potensi yang nggak kegali, udah gitu aja. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.